Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang didasari dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa yang bekerja dalam Roh Kudus-Mu saat ini, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan sabda-Mu kembali. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau dikenal luas. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, "Waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Namun, sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Di antara orang banyak terdengar banyak bisikan tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Namun ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan banyak orang." Menyesatkan orang banyak. Tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, sebagai Kristen, apakah kita pernah menyadari bahwa kesempatan, kebaikan, pun tantangan dan persoalan hidup kita sama dengan mereka yang tidak percaya pada Kristus ya? Kita dapat menikmati matahari yang bersinar cerah, menghangatkan tubuh, dan begitu terangnya dunia ini. Pun demikian juga dengan semua orang di sekitar kita, menerima hal yang sama. Mereka dapat menghadapi persoalan keluarga, sakit penyakit, dan tantangan kehidupan yang lainnya. Demikian juga dengan kita. Kita tidak luput menghadapinya juga. Sebagai manusia biasa yang tak sempurna ya, kita bisa menghadapinya. Jadi persoalannya, apakah bedanya kita dengan mereka ya? Belajar dari apa yang Alkitab ungkapkan dan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya memahami kondisi ketika Tuhan Yesus diajak untuk hadir dalam pesta Pondok Daun, yakni perayaan bagi umat Yahudi untuk mengenang Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bagi saudara-saudara Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di pesta itu adalah agar banyak orang semakin melihat kehebatan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, agar Tuhan Yesus menjadi lebih terkenal. Bukankah dalam pesta itu akan terdapat begitu banyak orang? Dan jika Tuhan Yesus mau show, maka disitulah tempatnya. Dari apa yang diungkapkan saudara-saudara Tuhan Yesus, maka kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya saudara-saudara Tuhan Yesus itu belum mengenal Tuhan Yesus. Orientasi para saudara Tuhan Yesus itu adalah jika Tuhan Yesus terkenal. Ya, ayat 4, supaya diakui, atau Tuhan Yesus disuruh menampakkan diri kepada dunia. Ya. Bahkan di ayat 5 juga dikatakan sebenarnya para saudara Tuhan Yesus itu dikatakan tidak percaya kepada Yesus. Saat itu mereka seolah-olah sedang seperti menantangi Tuhan Yesus ya. "Ayo jika berani tunjukkan dirimu pada dunia." Begitu ya. Nah, sahabat Kristus, lalu ketika kita memperhatikan Tuhan Yesus, ternyata ia begitu bijaksana. Mengapa? Ia tidak begitu saja ikut dalam permainan mereka. Karena yang terutama bagaimanakah dan kapankah waktu Tuhan itu. Agar rencana Tuhan Allah berjalan
sesuai dengan waktu Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan Yesus selalu menguatkan para murid agar menjadi tetap teguh di tengah kebencian kepada Tuhan Allah, kepadanya, dari mereka yang sesungguhnya jahat. Dari apa yang terlihat dari sikap Tuhan Yesus itu, kita jadi dapat memahami betapa Ia sungguh-sungguh bijaksana. Ia menghadapi mereka yang jahat itu, dan bagaimana menguatkan hati para murid untuk tetap mengimani selalu bahwa Tuhan yang sungguh bijaksana. Dengan apa? Pertama, Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Itu yang pertama, kebijaksanaannya. Yang kedua, ketika Ia tidak mau mundur, tidak pernah mundur dalam melaksanakan kehendak Allah. Sahabat Kristus, demikianlah kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada para murid. Muridnya waktu itu agar mereka walau mengalami segala hal yang sama dalam kehidupan ini dengan mereka yang lain yang tidak beriman, namun kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang menguatkan dan menopang kita. Demikian yang diajari kepada para murid. Ia tidak akan pernah mengacuhkan kita ketika kita mengalami masa sulit dan tantangan-tantangan. Ia tetap terus memberikan bimbingan dan perhatiannya kepada kita agar kita tetap berjuang, berjalan, dan bekerja. Kita tidak perlu menjadi orang yang suka berbisik-bisik, nyinyir, dan merencanakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu ada di ayat 12 ya. Yang kemudian juga berakhir dengan penyaliban Tuhan Yesus kan. Padahal Tuhan Yesus adalah sosok yang berjuang untuk mengasihi dan merangkul dan membangun sesamanya. Sahabat, yang akan kita lakukan jadinya adalah selalu menyerahkan segala waktu, segala yang akan terjadi di waktu ini kepada Tuhan Allah yang menguasai seluruh alam raya ini, bahkan hidup kita. Lalu akan terus dan tetap menjadi bagian dalam penyelenggaraan ilahi di tempat dan di waktu yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sahabat Kristus, Tuhan Allah itu mengenal kita dan Dia akan melakukan dan memberi yang terbaik bagi kita. Nah, biarlah mulai hari ini dan seterusnya kita semua, sahabat Kristus, hati kita dipenuhi oleh sukacita karena kita percaya bahwa Tuhan Allah selalu peduli pada kita. Dan mulai sekarang dan seterusnya kita juga akan menjadi umat yang mau mencontoh kepedulian Tuhan kepada setiap orang yang sedang dan akan terus menjalankan kehendak Allah di dunia ini. Karena kita juga adalah para murid Kristus yang dikasihinya, yang sedang melaksanakan panggilannya, yang telah dan akan mengalami terus segala cinta kasih Tuhan yang memberkati dan selalu menolong kita, yang berjuang meneladaninya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh belajar untuk memahami bahwa waktu Tuhan yang terbaik, dan kami akan terus berjuang memenuhi panggilan Tuhan Allah Bapa di sorga untuk kami semua. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, teguhkan dan kuatkan kami semua di tengah-tengah berbagai macam tantangan, badai dan topan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan dan contoh kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.